Islam murni itu bukan Islam Arab. Islam murni semurni-murninya bisa ada di Jawa, bisa ada dimanapun di dunia. Jelas kita level konsumen seluruh teori, nggak ada yang bikin kita sendiri kok. Cuma niru sampai hari ini. Sementara Anies ke barat-baratan. Dia senang dikasih nama Johannes kan? Oh iya benar gitu. Iya dong. Iya dong. Kan nggak pernah protes Anies dikasih nama Johannes. Kan artinya ke barat-baratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, itu yang penting. Terutama kita mengucapkan selamat datang kepada tamu kita yang jauh ini. Ya. Mas Irfan Afifi. Iya, Irfan Datang dari Jogja tadi malam khusus mengunjungi Unpacking Indonesia. Ya. Untuk kita berdiskusi, berdialog sekitar persoalan Islam, Jawa, dan Indonesia, Nusantara. Ya. Selamat datang, Mas Irfan. Selamat datang, Bang Zulfan. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Ya, jauh-jauh mau datang ke sini. Ya, sama-sama. Kemudian kawan kita ini, Kawan lama ini. ya kawan lama. Musa Al-Kazim. Siap. Ya. Musa Al-Kazim sekarang sedang menyelesaikan studi juga. Ya. Dia ini sebenarnya dikenal sebagai ahli filsafat. Ya. Tapi S2-nya bukan filsafat, S3-nya bukan filsafat juga. Tetapi semua persoalan dibungkus dengan filsafat. Itu yang paling penting. Ya. Ya kan? Jadi selamat datang juga untuk Mas Musa. Terima kasih. Ya, sudah yang kedua kali ke sini ya. Ya. Kedua kali ke sini. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Nggak, kalau mau setiap hari nggak apa-apa. Nah, sama kita ini ngomong-ngobrol santai aja, Mas. Ya. Terutama saya lihat kalau Mas Irfan ini kan karena orangnya kan terlalu serius. Enggak, Kelihatannya serius sekali. Ya. Sebenarnya enggak kok. Sebenarnya pura-pura serius saja. Iya, pura-pura serius saja. Mas Irfan ini dikenal sebagai orang yang banyak menulis buku ya, tentang Islam dan Jawa. Nah, saya ingin memperlihatkan buku-bukunya ini. Ya, ini ada satu judul buku namanya Saya Jawa dan Islam. Saya Jawa dan Islam. Supaya lebih jelas nih. Nah, kemudian yang kedua bukunya ini adalah Jawa Islam di masa kolonial. Saya belum baca juga karena baru dikasih sekarang. Tapi ceritanya udah banyak saya baca. Lalu Daulat Kebudayaan. Jelas ya? Mesti jelas nih, jangan sampai salah-salah. Penulisnya Irfan Afifi. Ya. Kemudian Suluk Kebudayaan Indonesia. Nah, ini perlu diperjelaskan lagi nih. Suluk ini kan istilah dalam dunia sufi nih. Ya kan? Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh Mas Irfan. Kenapa pakai istilah suluk dalam kebudayaan Indonesia? Berarti itu isi bukunya berat banget. Tapi karena penulisnya santai, jadi kita mungkin santai. Nah, kita ini ingin membahas soal antara Islam dan Jawa. Ya, ini penting sekali karena seolah-olah kan antara Islam dan Jawa itu seperti ada konflik ya. Soal ini apa permasalahan yang menjadi problem pokok dalam kehidupan masyarakat kita? Saya Jawa, saya Islam. Padahal ini kan nggak perlu terjadi misalnya. Ya. Nah, oleh karena itu menarik sekali untuk kita mengetahui
dan masyarakat mengetahui, ya, kalau kita kan berarti termasuk kita semua, padahal 2 orang ini sudah mengetahui. Jadi saya dan penonton nanti mengetahui bahwa sebenarnya istilah Jawa itu bagaimana awal ceritanya kok ada Jawa. Karena Jawa ini kan orang seolah-olah mengenal suku Jawa. Pasti pada ada filosofi, budaya, ya, yang melatar belakangi kata Jawa itu. Kenapa dia muncul, dia lahir, dan dia menjadi besar gitu. Menjadi sangat penting. Saya mulai mungkin dari Mas Musa dulu. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya bukan nggak malah mau nanya dulu sama Mas Irfan, tapi memang ketika kita memulai dengan kata itu berasal dari mana, sepertinya simpel. Tapi ini adalah suatu cara dari banyak peneliti untuk melihat bagaimana perkembangan dari kata itu digunakan dari awalnya, terus pergeseran maknanya, perkembangan maknanya, sehingga kita tahu sebenarnya awalnya bagaimana dan sekarang jadi seperti apa. Contoh misalnya, ketika kita menggunakan ini sebelum ngomong ke Jawa ya, seperti misalnya ketika kita katakan Arab, ini kebetulan tulisan buku saya dan artinya bagian dari hipotesis dalam buku itu adalah kata Ain Rokba itu atau Arab dalam bahasa Indonesia itu awalnya digunakan untuk merujuk kepada tutur kata, tutur bahasa. Dalam perkembangannya mereka yang menggunakan bahasa itu disebut Arab juga. Tapi mereka yang menggunakan ini tadinya berbagai suku dan etnisitas, ya. Karena itulah ada yang disebut sebagai musta'rib, orang yang datang dari tempat lain ke suatu tempat, kemudian menggunakan bahasa yang sama. Dalam perkembangannya, tapi kemudian dia menjadi nation, bangsa. Nah, ketika dia menjadi bangsa, dia harus berhadapan-hadapan dengan bangsa lain. Padahal ini kan cuma bahasa. Harusnya siapa saja yang mampu berbahasa itu dari bangsa manapun, dia bisa disebut sebagai orang Arab, artinya penutur bahasa Arab. Ini contoh bagaimana kata itu dalam perkembangannya punya makna yang berbeda-beda. Nah, ini yang dalam pikiran saya, ini yang menarik untuk dijawab oleh Mas Irfan. Karena misalnya gini Bang Sulpan, tadi Bang Sulpan bilang suku Jawa. Tapi kalau kita lihat, Jawa itu juga nama pulau. Karena itu disebut Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa ada orang Sunda. Ada orang Jawa pun ada macam-macam Jawa ya. Ada Madura. Ada Madura. Nah, mereka semua kemudian karena jadi mungkin pertanyaan gini, apakah pulau ini dulu namanya Jawa? Duluan itu sehingga siapa saja yang berada di situ itu kemudian disebut sebagai Jawa, ataukah awalnya nama suku, nama bahasa, nama apa? Ini mungkin menarik untuk dipertanyakan gitu. Ya, lanjut aja Mas Irfan. Ya, gini. Mungkin saya ingin garis bawahi satu hal, bahwa satu Jawa hari ini hari ini sudah menjadi konstruksi kebudayaan. Dia bernilai sebuah entitas yang bukan lagi hanya terpaut suku. Makanya Jawa di sini bermakna kebudayaan, falsafah, ada kesenian dan lain sebagainya. Ketika orang terpaut dengan hal ini, atau parameter yang paling mengemuka sebenarnya adalah bahasa tadi, seperti yang disebut. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya siapapun bisa menjadi Jawa, tanda petik. Ya. Makanya kalau orang sudah menguasai kejawaan ini, bahkan di level sangat filosofinya, falsafahnya, perilakunya, dia akan segera dianggap menjadi Jawa gitu. Nah, orang Jawa biasanya punya satu perangkat yang menurut saya keren. Jadi kemarin di tahun berapa ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu ada di Universitas Yerusalem itu mengadakan pagelaran wayang. Yerusalem. Di Yerusalem. Di Israel. Israel ya. Iya, benar. Itu beberapa peneliti Indonesia itu sudah berhasil menampilkan wayang dari mulai sindennya, paraganya, seluruhnya itu orang bule, kemudian yang dalang juga orang bule. Tapi orang Jawa segera akan mengenali. Ini saya rasanya belum sampai, ini belum orang Jawa. Walaupun mereka sudah menguasai secara utuh
kebudayaan Jawa itu. Bahkan mereka bisa. Dan tapi kalau kita dengerin musiknya rasanya, wah ngengnya kurang ini, belum sampai ini, belum sampai rasa tertingginya orang Jawa ini. Kira-kira. Nah, jadi akhirnya kompleks begitu ya. Jawa itu akhirnya sebuah peradaban yang sudah punya nilai parameter untuk menilai apakah dia sudah Jawani durung, Jawa urung. Makanya kalau dalam istilah keseharian, ketika orang itu nggak terlalu taat secara moral, itu belum dewasa, masih anak kecil, anak muda, sering sering impulsif dalam tindakannya, disebut sebagai durung Jawa. Karena apa? Belum secara moral standarnya belum menyampai tingkatan moral kedewasaan orang Jawa. Nah, nanti lawannya ada namanya sudah Jawa. Sudah Jawa itu sudah jadi wong. Sudah dewasa seperti. Pak Jokowi sudah Jawa ini belum? Pak Jokowi itu orang yang lahir dari tradisi Jawa dan sudah dalam beberapa hal tingkatan sudah sampai kepada rasanya orang Jawa. Anda benci ataupun Anda tidak benci. Anda suka maupun Anda tidak suka. Bagi orang saya, misalnya saya kasih contoh sederhana misalnya. Siapa orang yang mengatakan dia Fir'aun itu dulu Cak Nun itu ngomong Jokowi itu kayak Fir'aun, gitu kan? Tapi apa yang dilakukan seorang Jawa? Dia mendatangi, menjenguknya di rumah sakit Sarjito. Itu kalau orang Jawa kerasa itu, wah ini ilmu Jawa tingkat tertinggi ini dipangku. Atau seperti Surya Paloh, kritik dia keras sekali di GBK kan, tapi tiba-tiba diterima di istana ya, diundang ya. Nah, mungkin gini Bang Zulfan, saya ingin saya mau simpulin. Jadi Jawa itu sebenarnya lebih sebagai etika ya. Ya. Karena ada juga suku dianggap suku Jawa Bang Zulfan ketika lama terdidik di barat. Sudah ndak Jawani tadi. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Akhirnya jadi kriteria konstruksi kebudayaan, konstruksi falsafah yang itu sudah mendarah daging, yang kemudian itu diturunkan antar generasi. Makanya jadi penilaiannya bukan lagi tanda petik suku, begitu. Jadi misalnya katakanlah ada orang Aceh lahir di Jawa, nikah sama orang Jawa, nanti anaknya kalau lahir ceprot dan kemudian sudah bisa menyerap, beradaptasi, menginternalisasi dan sampai dia perilakunya seperti layaknya tata nilai etika moral Jawa, sudah pasti dia akan dianggap orang Jawa. Anies itu kan begini, dia orang Arab ya. Tapi dia kan lahir di Jogja, besar di Jogja. Nah, kira-kira klasifikasi tadi masuk nggak? Ya, nggak apa-apa, ini kan pandangan personal. Itu setengah lah. Dia beberapa kali bergaul ya, misalnya dengan beberapa saya bahkan kenal teman-teman dulu, dia akrab dengan Pak Purwati dulu, pakar Jawa di UGM ya. Itu dia sudah menginternalisasi banyak ya nilai-nilai kejawaan, tapi apakah dia sudah berhasil paripurna saya enggak. Siapa tuh? Pak Anies ya? Ya, Pak Anies gitu. Nah, saya ingin tekankan mungkin berkait dengan buku saya agar perbincangan ini agak berarah begitu. Nah, konstruksi nilai-nilai kejawaan ini yang sudah diwarisi, yang kita hari ini warisi sebagai Jawa, dulu sebenarnya di fase-fase awalnya itu disumbang oleh struktur falsafah pandangan dunia Islam yang menubuh di dalam masyarakat Jawa. Sampai nanti kolonialisme hadir dan kemudian mengubur-abrik itu semua, begitu ceritanya. Jadi dulu para wali itu menyebarkan Islam, itu memeras kearifan nilai Islam itu ya, dengan pendekatan arifnya, pendekatan ma'rifatnya, kemudian diperas dan kemudian ini wali Songo ya? Ya, wali Songo, wali Tanah Jawi kan, kemudian ditubuhkan di dalam bangun kebudayaan masyarakat Jawa secara sublim gitu, sehingga orang nggak kerasa karena perasaannya itu bukan lagi syariat, tapi perasaannya itu sudah kearifan, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ini sudah perasan puncak Islamnya itu diperas. Nah, makanya itu sebenarnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia Nusantara. Makanya agama itu kadang sudah menjadi nilai kesukuan tertentu. Misalnya orang Aceh kok nggak Islam, itu kayak aneh. Orang Melayu kok nggak Muslim. Orang Padang kok nggak. Nah, orang Jawa dulu punya istilah gini.
orang Jawa itu orang yang sudah selam. Selam itu apa ya? Wong selam itu orang yang sudah sunat. Makanya orang Jawa apapun pasti sudah sunat. Sudah selam belum kamu? Maksudnya sudah Islam belum kamu? Penandanya sederhana, sunat. Kita lihat misalnya perang di Sultan Agung atau dulu pas terbunuhnya Kapten Tek itu ya. Itu misalnya Belanda itu ketangkep semua itu, para pasukannya yang kalah itu ditahan gitu. Apa yang dilakukan oleh Sultan Agung? Itu dia dibarisin, kamu masuk Islam enggak? Kalau enggak saya sunat massal itu. Disunat bareng-bareng itu. Alias apa? Identitas yang melekat di dalam masyarakat Jawa saat itu adalah Anda kafir, saya muslim. Pribumi itu muslim. Nah, masalahnya warisan ini kemudian yang paling rusak pertama adalah Jawa, karena Jawa adalah pusatnya kolonialisme. Batavia di pulau ini ya. Belanda di pulau ini, sehingga ketika kita kalah perang di tahun 1825 sampai 1830, Perang Jawa ya. Perang Jawa, Perang Diponegoro. Itu struktur ini kemudian karena Islam menjadi sebuah tenaga untuk melawan kafir londo gitu. Selama Islam masih ada di situ, selama itu pula Jawa tidak akan pernah tunduk gitu. Soalnya orang Jawa itu kalau berontak ya kafir londo, sabilillah gitu kan. Nah, ini mereka kemudian mengembangkan bagaimana menundukkan masyarakat Jawa adalah dengan cara memisahkan keislaman. Makanya dari orang Jawa. Ya, dari orang Jawa. Akhirnya orang-orang Belanda itu bikin lembaga penelitian namanya Javanologi, Institut Bahasa dan Budaya Jawa pertama di Surakarta itu. Yang kemudian meneliti, mendefinisikan ulang kejawaan. Akhirnya kemudian dari politik pengetahuan itulah kemudian orang Jawa dikenalkan masa lalunya yang sangat jauh, Hindu-Buddha. Yang sebenarnya orang Jawa sendiri sudah pada nggak tahu. Wong dulu itu misalnya kayak candi Prambanan, Borobudur itu sudah reruntuhan di zaman itu. Terus ditemukan oleh Raffles itu, wah ini kok ada candi ini. Terus disuruh bangun lagi. Begitu ceritanya. Makanya yang menamai Borobudur itu bahkan Raffles. Yang secara konstruksi kawinya itu salah itu penamaan. Harusnya Budur Boro itu. Kalau struktur kawinya itu. Jadi kayak orang di Tapi kalau di barat mungkin memang Borobudur. Ya kira-kira gitu. Akhirnya dari bahasa apa itu Borobudur ya? Ya bahasa Kawi. Bahasa Kawi ya. Nah, dari situlah kemudian dengan cara mengaitkan orang Jawa yang sudah muslim ini ke masa lalunya yang sangat lama, dengan cara itulah mereka aspek revolusioner Islam itu bisa ditekan. Biar mereka dibayangkan nilai-nilai zaman Hindu-Buddha itu apa ya? Enggak kayak Islam yang revolusioner, suka memberontak, tapi masyarakat yang damai, alias masyarakat yang jinak sebenarnya di mata kolonial, kira-kira gitu. Nah, pasca perang itulah kemudian gampang dikendalikan ya. Kemudian kita terpecah belah. Akhirnya kita dilabeli Islamnya orang Jawa itu sinkretik, campuran dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ mulai terjadi pembelahan sosial, polarisasi masyarakat. Jadi yang sering-sering disebut santri, abangan, priayi itu loh. Itu sebenarnya tiga-tiganya ini Muslim gitu. Cuma ini dikategorikan oleh Belanda. Ini yang abangan ini Islam campur animisme. Ini yang priayi itu Islam campur Hindu. Gitu-gitu. Yang santri itu Islam murni. Kira-kira gitu. Nah, itu datang belakangan dan itu fenomena baru. Nah, itulah yang kemudian saya dalam konteks penelitian saya itu sebenarnya pengen mengingatkan kembali bahwa dulu sebenarnya sebelum nasionalisme, demokrasi, dan ide-ide besar isme-isme yang lainnya, modernisme yang berkembang di sini, itu sebenarnya faktor yang menyatukan umat dulu itu adalah agama. Kalau masyarakat tradisional, dia diikat oleh satu struktur falsafah keagamaan yang mengikat, bahkan tidak hanya di Jawa, tapi Nusantara secara umum. Makanya dulu pasca kolonialisme itu datang ke sini, realitas kesultanan di Nusantara ini seluruhnya secara relatif utuh sudah kesultanan Islam.
Nah ini tenaga ini, Islam itu selalu menjadi tenaga untuk memberontak terhadap kolonial. Nah ini harus dikacau ini. Ini harus dibentur-benturkan masyarakatnya. Di Aceh misalnya kita lihat gimana Snook misalnya membenturkan antara kelompok agamawan sama priayinya. Nah di Jawa gitu juga dibenturin biar mereka nggak bersatu agar penjajahan ini terus di Padang antara kelompok syariat dengan adat. Nah, jadi supaya terus gitu. Muncul ketegangan ya. Iya. Kita kembali kepada pokok persoalan. Tadi juga pokok juga sih. Maksud saya ini hal yang baru kita masuk ya dengan tema yang lain. Jadi yang pertama sekali sebenarnya yang membawa Islam ke Jawa ini siapa? Ya dari catatan ya, yang dari awal dulu ada Mu'ad bin Jabal katanya sudah di titik nol itu ada kan. Cuma Islam yang membawa itu sukses, berhasil dan diikuti menjadi sebuah tatanan kelembagaan negara itu baru di masa Demak. Dan itu kalau dalam kasusnya Jawa di masa Demak, dan itu dimulai dari para wali tanah Jawi di sini. Wali Songo yang sering dikenal sebagai Wali Songo. Nah inilah pembawa Islam yang bisa mengubah secara utuh, secara cepat masyarakat Jawa itu berubah menjadi Islam. Dan Islamnya itu kemudian stabil, menjadi kesatuan dengan kejawaan itu hingga perjanjian Giyanti. Di perjanjian Giyantilah itu Islam sudah menubuh secara total dengan bangun kebudayaan Jawa. Bahkan Profesor M.R. Siregar itu ngomong bahwa setelah perjanjian Giyanti, orang Jawa itu tidak lagi bisa membayangkan dirinya keluar dari bingkai Islamnya. Bahwa kalau masyarakat kadang ada yang taat sembahyang, enggak taat sembahyang tuh di mana-mana adalah ya. Tapi sebagai sebuah konstruksi identitas, akhirnya Jawa itu identik tanda petik adalah wong Selam, wong yang sudah sunat, orang yang sudah Islam begitu. Nah, konstruksi ini kemudian nanti berubah seiring kolonialisme hadir. Itu tanpa syahadat ya? Ya syahadat. Ya. Syahadat terus digunting itu. Ya. Barang itu kan. Barangnya digunting. Mas Irfan ini saya ingin tanya ya. Ya. Kok terlalu serius sih mencari korelasi antara agama dengan akar budaya Jawa ini? Ini cerita yang agak personal, boleh saya cerita? Ya, nggak apa-apa. Gini, ceritanya dulu tuh saya kuliah di filsafat UGM. Kalau saya boleh jujur, seingat saya, nggak tahu saya benar-benar paham atau enggak, tapi seingat saya itu pembelajar yang tekun di filsafat. Saya mati-matian belajar tiap hari dengan buku-buku Babon filsafat Barat itu, Mas Musa. Wah, tiap hari. Yang lainnya main, saya belajar gitu. Tapi saya merasa di ujung akhir perkuliahan, saya merasa terasing. Ini saya belajar banyak sekali filsafat Barat, tapi saya nggak pernah mengerti falsafah bangsa saya sendiri. Falsafah Jawa sendiri, saya nggak pernah tahu. Ketika di Fakultas Filsafat itu diajarkan filsafat Nusantara. Tapi isinya sejarah pergerakan nasional. Itu sudah gak nyambung itu kan. Oh, berarti selama ini para intelektual kita itu belum berhasil merumuskan pemikiran falsafah masyarakatnya. Oh, berarti malah sekali ini para intelektual ini. Harusnya yang melakukan ini kampus ini. Merumuskan pemikiran falsafah, tanda petik, kalau nggak ingin menyebut filsafat lah, falsafah bangsanya sendiri agar bisa menjadi batu pijakan yang tidak mengasingkan bagi orang-orang di dalamnya. Satu sampai kata membaca Heidegger, membaca Albert Camus, membaca Schopenhauer, membaca Lacong, tapi saya tersentak ketika suatu saat itu saya dipijit gitu ya oleh seseorang, itu dipijit karena sakit. Dia itu cerita soal falsafah diri. Mas, kamu itu punya 4 saudara loh, Mas. Ada saudara 4 yang ada di dalam dirimu.
itu saudara merah, putih, hitam sama kuning. Itu namanya nafsul lawamah, sufiyah, mutmainah. Saya terperangah. Ini filsafat model apa ini? Kok saya nggak pernah dengar gitu? Kok nggak diajarkan di kampus saya? Akhirnya sejak saat itulah saya berjanji, saya akan tenggelam balik ke akar tradisi saya begitu dan akan mempelajarinya gitu. Nah, itu titik awal saya merasa saya harus kembali kepada. Nah, itu mungkin fasenya seperti itu, Bang Zulfan. Sebenarnya ceritanya lebih panjang, tapi kira-kira gini. Dari proses pergulatan itulah saya kemudian yang dari filsafat itu nyebrang. Saya baca antropologi, beberapa temuan-temuan di orientalis Belanda yang sejak awal meneliti tentang kejawaan ya, terutama kejawaan itu saya baca semuanya. Di hard disk saya itu mungkin dulu masih ada New Library itu yang bisa di-download gratis itu ya. Itu mungkin berapa giga itu saya. Hadis saya itu penuh, hadis eksternal itu. Saya cetak semua itu, saya baca semua gitu. Tapi setelah itu saya merasa, ini enggak jujur ini. Para orientalis ini meneliti dalam konteks untuk menundukkan masyarakat jajahan waktu itu. Iya kan, kepentingannya bukan untuk keilmuannya sendiri ya. Di masa itu saya, kalau kata-kata direktur Javanologi itu sederhana. Kita harus bisa menguasai ilmu tentang masyarakat jajahan kita. Dengan ilmu itu kita akan bisa menundukkan mereka. Gitu. Nah, dari situlah kemudian saya harus melampaui ini. Enggak boleh saya cuma baca-baca enggak kritis gitu ya. Akhirnya hingga suatu saat saya ketemu karya Babon Zoetmulder tentang Manunggaling Kawula Gusti terkait Jawa itu ya. Nah, saya baca situ saya merasa Zoetmulder juga gagal menurut saya membaca kejawaan. Akhirnya dari sejak itu saya di teksnya Zoetmulder itu ada tulisan teks aksara Jawa begitu yang saya baca kok ini kan istilah pesantren. Kok diterjemahkan oleh Zoetmulder kayak gini? Sejak saat itu saya berjanji saya akan belajar membaca huruf Jawa sendiri, membaca pegon sendiri, dan saya akan mengakses sendiri ini agar saya bisa melampaui narasi-narasi mereka. Nah, sejak saat itu, sejak 2010 kalau nggak salah, sejak saya nikah, saya kemudian berburu naskah, kemudian saya belajar otodidak dari sana. Saya kulaan beberapa pemikir-pemikir yang pendahulu saya, yang kemudian berusaha menyusun sebuah gagasan yang barangkali lebih bisa mewakili sudut pandang orang Indonesia dalam membaca keislamannya, terutama di Jawa begitu. Nah, makanya lahirlah buku-buku itu, kira-kira gitu, Bang Zulfan. Jadi begini, kan ada kesan dari kalangan Islam di Sumatera, katakan Aceh, Sumatera Barat, mungkin juga termasuk Sumatera Selatan, Sulawesi. Itu kan ada persepsi atau anggapan mengatakan bahwa Islam di Jawa ini lebih sinkretik. Iya, lebih banyak dipengaruhi oleh Hindu. Ini sejauh mana kebenarannya nih? Begini, saya bayangin gini. Mungkin karena aspek Hinduisme yang paling kuat di Nusantara itu memang di Jawa, karena peradabannya paling. Jadi sastra tulisnya, misalnya katakanlah itu paling lama ditemukan di Jawa. Sehingga Hinduisme sebagai ajaran estetika, sebenarnya tepatnya ajaran estetika yang terjadi di Jawa ini itu lebih lama berakar. Sehingga untuk switch ke Islam itu kayak lebih susah daripada suku lain begitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa sebenarnya ada banyak gagasan metafisika di Hindu Buddha yang itu klop dengan tasawuf. Nah, sehingga corak berislamnya tanda petik lebih sufistik gitu. Nah, belakangan karena perubahan masyarakat Indonesia yang sudah mulai Islamnya lebih syariat tanda petik, sehingga seolah-olah beragamanya orang Jawa ini
lebih sinkretik, kira-kira gitu. Nah, karena dianggap lebih ke mistis ya. Begitu. Nah, kira-kira gitu. Padahal Islam itu juga substansinya mistis. Ya, begitu. Nah, menurut saya bahkan para wali itu sudah bisa mengembangkan, menerjemahkan Islam bukan hanya di level syariatnya semata, tapi sudah bisa menerjemahkan Islam ini sampai kepada level hakikatnya yang tertingginya. Yang kemudian olah perasan hakikat itu kemudian menjadi kebudayaan gitu. Makanya olah seni orang Jawa itu kan ngeri. Olah yang dulu wayang yang disusun oleh Sunan Kalijaga itu kayak ingin menyampaikan hakikat tertinggi kehidupan ini dari sudut Islam sufistik gitu. Bahwa hidup ini hanya semata bayangan dari sifat dan afalnya Tuhan gitu. Kita itu hanya diminta melihat diri kita dalam lakon perjalanan wayang yang sebenarnya yang kita lihat adalah diri kita sendiri gitu. Nah, kita diajari mengenali diri sendiri seturut yang diajarkan oleh Islam terkait Islam sufistik begitu, Bang Zulfan. Jadi kalau kita kaitkan dengan pengaruh Arab ya terhadap Jawa ini, itu kaitannya dengan Islam seperti apa? Pengaruh Arab. Jadi para penyebar Islam itu memang rata-rata dikenali atau ditulis di dalam babat-babat kan memang masih keturunan Nabi Muhammad ya, yang menyebarkan di Jawa. Cuma sepertinya orang-orang Jawa itu, terutama Sunan Kalijogo itu sudah kayak tadi menjawab pertanyaan Bang Zulfan tadi, bahwa sebenarnya nggak boleh dong kalau memang Islam itu Islam itu ajarannya universal, dia nggak boleh dong gusur yang partikular. Justru dia harus menampung, mengajari yang kejawaan saya ini agar ketemu dengan konsep kebenaran universalnya. Jadi pertemuan antara kejawaan dengan Islam begitu. Islam akhirnya ajaran Islam yang datang dari Arab itu kemudian bersatu padu, berjalin secara serasi dengan kebudayaan yang terlahir di dalam masyarakat Jawa. Jadi relasinya kemudian dialektis, saling memberi, setara bahkan. Metafornya itu dulu arah Masjid Demak itu katanya sering bergeser dari arah Ka'bah. Oleh Sunan Kalijogo itu dibenerin lurusnya, geser lagi. Dibenerin, geser lagi. Sampai Sunan Kalijogo itu berubah menjadi raksasa besar gitu. Kemudian Demak ini dipegang, Mekah dipegang, Ka'bah dipegang, terus ditarik bareng. Alias ada proses dialektika yang setara. Walaupun Islam itu lahir di Arab, Islam bukan berarti Arab. Islam adalah ajaran universal yang datang dari Tuhan. Yang sedangkan saya sebagai orang Jawa juga ditakdirkan untuk lahir di sini. Ini juga kehendaknya Tuhan, kira-kira gitu. Ya kalau memang Islam itu ajaran yang kebenarannya bisa dipeluk oleh siapapun, dia harus membantu saya sebagai yang ditakdirkan oleh Tuhan, nggak memilih lahir di Jawa ini, ketemu dengan konsep kebenaran kemanusiaan universal saya untuk menggapai nilai-nilai ajaran Islam. Jadi akhirnya ini kayak tarik menarik, sana narik sini, sini narik sini, gitu. Tarik menarik secara setara yang kemudian saling mengukuhkan identitas saya sebagai seorang Jawa, tapi sekaligus juga kejawaan saya itu kemudian diajak meningkat menuju kepada kebenaran universal, kemanusiaan universal yang diajarkan oleh Islam. Nah kalau kita tarik ke sini ya, ini kan persoalan Islam Nusantara ini kan rame. Ya. Ini, nah ada kaitannya nggak? Ya kan? Ada nggak kaitannya? Nanti dia ada bagiannya nanti. Ada. Jadi ini sesinya untuk Mas Irfan dulu nih. Jadi jangan porsinya nggak boleh dibagi-bagi.
Wah, saya diplekutu. Nggak boleh berebut juga. Enggak, tapi kalau Mas Musa mau nanya boleh. Ya, siap. Nah, jadi kan sekarang tuh rame Islam Nusantara. Apakah Islam Nusantara ini merupakan kelanjutan dari tadi yang Islam kita bicarakan persoalan Wali Songo, ya kan, kemudian Islam Jawa yang masuk ke Indonesia ini Islam modelnya seperti apa? Apakah Islam tadi yang masih ada warna-warna ajaran Hindunya? Ini Islam Nusantara yang dipahami sekarang ini seperti apa menurut Mas Irfan ini? Nah, itu saya memahami bahwa gerakan Islam Nusantara hari ini sebenarnya kerinduan akan bahwa ternyata kita berislamnya itu sudah punya tradisi sendiri dari sejak dulu. Ya kan? Yang membentuk corak keberagamaan orang Indonesia. Yang ternyata belakangan mulai digugat oleh Islam yang baru saja datang dari Mekah. Nah, kira-kira gitu kan. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kayak halal bihalal. Hampir semua orang Nusantara bahkan sampai Melayu sana itu pasti menyelenggarakan halal bihalal. Kalau kita cek di Arab nggak ada ternyata halal bihalal itu nggak ada. Nah, ketika kelompok baru tanda petik aliran baru Islam ini hadir, mulai menyesaki Indonesia, kemudian menggugat tradisi-tradisi ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena ada gerakan Puritan baru yang pengen mengembalikan. Itu saya stop sedikit. Gara-gara sering ditanya dalil, akhirnya teman saya mengganti nama menjadi Hasan Dalil. Kalau saya begini, kalau Anda bertanya dalilnya mana, kalau Anda bertanya dalilnya mana, itu dalilnya mana? Kok Anda bertalil mana dalilnya? Itu dalilnya mana? Ya. Jadi ini kayak logika di filsafat itu. Loh, akar budaya, etika ditanya dalil kan, mati kita. Nah, dulu kalau kita ingat kan di Madrasah Sanawiyah itu namanya dalil itu kan banyak. Misalnya katanya Al-Qur'an ini ayat qauliyah kan. Terus alam semesta, kehidupan, diri, ini kan ayat kauniyah, ayat nafsiyah. Ini kan dalil qauliyah, ada dalil kauniyah kan. Nah, kok goblok sekali. Kalau misalnya hidup ini dalil, kebenaran hidup ini dari Tuhan. Kok kamu nggak pernah belajar? Afalah yang durun, afalah, ya gitu-gitu. Nah gitu-gitu. Nah, apa ini nggak bagian dari Islam? Nah, seluruhnya pengen ditundukkan kepada tradisi teks. Padahal dulu beragama kita itu sudah lebih lanjut. Agama kita itu sudah sampai bukan hanya pembuktian teks, tapi pembuktian pengalaman. Makanya kalau dalam jenjang Islam itu kan ada apa? Keyakinan itu kan ada level-levelnya kan? Ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Kalau baru sebatas mendengar dari sumber teks, oh ini baru lihat. Nanti kalau sudah dialami lewat pengalaman, oh ini ilmul yakin. Kalau sudah sampai dikenalkan dari kenyataan itu sendiri dan itu mengukuhkan keyakinanmu, itu disebut sebagai hakul yakin. Makanya kok balik lagi ke sumber awal. Teks ini kan kemunduran. Kemunduran. Karena hidup ini harus, dan bisa jadi juga yang kemunduran yang dimaksud tadi ya memang yang memang diciptakan lagi oleh orientalis tadi kan. Ya, begitu. Nah, kira-kira tadi balik soal pertanyaan apa kaitan Islam Nusantara itu? Nah, ini kerinduan sudah mulai terbentuk. Oh, ini kok semua digugat. Tapi sebenarnya dalam konteks yang lebih mendasar, sebenarnya orang-orang Muslim hari ini juga sudah sangat melupakan apa yang dulu diajarkan oleh para wali. Bahkan mereka bisa menciptakan dulu, kalau yang sering kita sebut Hindu itu, kalau dalam sejarah dulu penciptanya adalah para sunan. Wayang. Misalnya kita lihat, nah ini terkait
kata suluk kebudayaan Indonesia ya. Misalnya dulu para sunan itu tembang mocopat di Jawa yang dikenal sampai hari ini dari kebudayaan Jawa itu disebut sebagai kesusastraan suluk. Itu tentang tembang-tembang sufistik. Kita hanya punya genre itu, makanya nanti genrenya dari nama tembang-tembangnya itu mocopat itu, misalnya Mas Kumambang, dia masih di dalam kandungan, Mijil keluar lahir, Sinom ini anak muda gitu. Sinom ini anak muda itu harus disertai perkembangannya. Kinanti nanti mulai jatuh cinta dan Asmorodono. Terus Gambuh nikah. Kalau sudah Gambuh merasakan turun naiknya kehidupan, pasang kehidupan dalam mencari rezeki. Mas Kumambang gitu. Mas Kumambang dandang gulo pahit getir kehidupan. Terus mulai masuk Durmo mendermakan kehidupannya untuk masyarakat. Dan setelah Durmo nanti mudun, turun mulai pangkur, mulai mengambil jarak dari hidup, kemudian pegat ruhnya, dipotong ruhnya, diambil ruhnya, kemudian dipocong. Gitu. Ini kan Sunan Kalijogo ingin cerita bahwa ini tentang perjalanan ruhani kemanusiaan kita dari sejak lahir sampai kita meninggal. Ini ini yang dianggap sebagai warisan Hindu ya. Iya, begitu. Padahal kan saya mau menambahkan atau bertanya, bukankah kesusastraan Jawa modern itu juga diinisiasi oleh Ronggo Warsito? Ya. Yang notabene juga adalah terpengaruh oleh peradaban Islam ya. Ya, benar. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai Hindu Jawa itu di mana? Pertanggungjawaban ilmiahnya? Iya, begitu kira-kira gitu. Nah, makanya disebut suluk. Suluk itu perjalanan, salaka. Kalau dalam bahasa Jawa malah lebih tepat maknanya. Melaku, jalan. Melaku. Makanya orang Jawa itu ilmunya harus pakai laku. Suluk, berjalan. Seperjalanan ruhani bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Sangkan paraning dumati. Songko dari mana? Parannya, tujuannya mau kemana gitu. Sangkan paraning. Nah, ini hidup ini makanya proses yang sangat sakral. Makanya sampai dia sebelum masih di kandungan pun dislameti. Selamat itu sekali lagi ini bahasa Islam. Ya, Salama. Ya. Dari kata Islam, selamatan itu. Diselamati 7 bulan. Karena ini ruh ini besok ini sudah sakral, ada ruh di dalamnya sehingga perlu dikawal sampai nanti dia kembali lagi kepada Tuhan. Makanya nanti ketika meninggal juga akan dikawal lagi. Jangan semena-mena, ini penting ini. Kalau nggak bisa balik gimana? Nah, kira-kira gitu. Jadi proses. Nah, ini ijtihad yang dilakukan oleh para wali. Memang biasanya kan begini, waktu 7 bulan di perut itu kan kita gampang mengawalnya, atau apalagi sudah meninggal. Itu gampang kita kalau dalam kehidupan antara lahir dengan mati ini susah kita mengawalnya kan. Sampai mengutuk diri sendiri. Sampai luar biasa. Nah, ini kesusastraan suluk lah kayak gitu. Nah, orang lupa sekarang. Nah, oleh Ge dan kawan-kawan itu kemudian kita dianggap ini warisan Hindu. Saya kasih contoh, misalnya Clifford Gate itu ngomong begini. Muslimnya orang Jawa itu abangan. Nah, itu buktinya ngasih menyan ke pohon-pohon. Loh, saya sekarang tanya, apa ada orang Jawa nyembah jin tuh? Nggak ada. Itu cuma teknik orang Jawa agar misalnya ya saya buka rumah nih. Orang Jawa apalagi di Islam kan juga percaya namanya ada jin gitu. Karena jinnya nggak mau dipindah, akhirnya kan dialog. Wah, saya nggak mau dipindah nih. Lah gimana? Saya mau bikin rumah di sini. Ya wes deal-dealan akhirnya kan. Ya kamu di sana. Ya oke.
Oke, saya tak pindah tapi tolong dikasih makan di sana. Oh ya nggak apa-apa, oke tak pindah. Paling tak kasih menyan rampung. Kan gitu kan. Makanya sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Dan orang-orang yang pakai teks tadi nggak percaya ada jin ya. Lah itu masalahnya. Al-Qur'an. Kalau Ya jin kan makanya Al-Qur'an. minal jinni wal insi ilal ya'budun. Kalau jin Al-Qur'an. Enggak, ada orang yang tadi kan. Padahal dia minta teks kan. Lebih kacau kalau Sementara jin ada dalam teks. Misalnya gini, kayak kita itu banyak sekali, misalnya saya baca Religion of Java itu ya. Misalnya kenapa orang Islam itu selamatan tuh dianggap memuja roh. Jadi orang Jawa misalnya selamatan bareng gitu ya. Ilah hadrotin Nabil Mustafa kagem poro danyang-danyang. Misalnya dia memperuntukkan doa-doanya ini, tawasul kalau dalam bahasa Islamnya itu, kirim Fatihah ke arwah leluhur. Itu sama Clifford Gate dianggap sebagai kultus praktek pengkultusan arwah leluhur yang terkait dengan konsep animisme. Loh, kalau nggak ngerti itu tanya, tak jelasin. Atau jangan-jangan begini Mas Irfan, Clifford Gate ini terlalu banyak baca Ibnu Taimiyah. Enggak, kalau menurut saya Clifford Gate sudah punya prakonsepsi. Dia melihat apapun yang ada ini dipaksakan untuk konfirmasi prakonsepsi yang sudah dia punya tentang bahwa Islam dan Jawa itu dua peradaban yang terpisah. Jadi dari awal dia sudah punya prakonsepsi itu, menemukan manifestasi-manifestasi tertentu, dia masukkan itu untuk memperkuat asumsi yang sudah dia miliki. Kalaupun tidak ada, dia paksakan harus ada. Dia paksakan, dia interpretasikan, gitu kan. Misalnya gini, priai itu dianggap Islam plus Hinduisme. Apa yang dimaksud Hinduisme di sini? Wayang. Oh itu kok nanggap wayang? Itu kan cerita Hindu. Loh, kalau jenengan tahu wayang itu yang bikin penciptanya itu di tembang-tembang para wali. Makanya beberapa ceritanya walaupun dulu di zaman Hindu Buddha memang ada parwa-parwa tentang Mahabharata, tapi oleh para wali kemudian di-create menjadi sebuah pagelaran wayang. Yang kemudian cerita-cerita wayang itu telah tanda petik disufistikan. Makanya sampai hari ini orang Jawa nggak pernah namanya menyembah dewa, walaupun tiap hari nonton wayang. Karena dewa-dewa di pewayangan itu kalau menurut sumber-sumber Serat Kondo, praktek di pewayangan maupun di serat-serat yang kita temukan ya, itu memang sudah menjadi anaknya Nabi Sis. Nabi Adam, Nabi Sis, kemudian menurunkan namanya Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Rasa, terus jadi Semar, jadi Betara Guru dan lain sebagainya. Itu anaknya Nabi Sis. Alias sudah makhluk. Alias akhirnya sampai hari ini kita bisa lihat misalnya orang Jawa, walaupun tiap hari mereka menonton wayang, tidak ada praktek pengkultusan patung Semar atau apa, Batara Guru, Brahma, nggak ada. Lihat saja di India itu, tiap tokoh itu disembah kan, ada Anoman. Kalau di sini nggak ada, nyaris nggak ada. Dan tahu. Tapi itu sekedar seni aja ya. Kalau ada patung-patung itu seni, bukan disembah. Nggak ada orang Jawa menyembah. Sebagai bentuk estetika itu kan. Gitu. Jadi revolusi inilah yang kemudian dianggap ini kok orang Islam di sini kok malah nonton wayang gitu lah. Nah, akhirnya jadi itu kerancuan-kerancuan yang di mata kepala peneliti Barat itu kemudian bingung. Ya bahkan kan kementerian-kementerian kita di sini sering sekali melakukan acara-acara malam wayang itu ya. Untuk supaya orang mau datang ya kan. Apakah dia ngerti wayang atau enggak, yang penting datang karena menterinya yang buat. Ya kan? Nah, jadi kan gini, kalau kita bicara dari suluk tadi, suluk itu adalah laku ya. Artinya kan laku itu kan dia berjalan kan gitu. Berarti orang seperti Soekarno ya, kemudian juga Pak Jokowi yang itu memang dia itu kan paling aktif melakukan perjalanan kemana ingin tahu situasi masyarakatnya.
apa terpengaruh dengan suluk ini juga? Kalau orang Jawa itu dikenal dengan falsafahnya begini. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu tercapainya harus lewat jalan laku. Tanpa laku, ilmu itu tidak akan mengantarkan Anda kepada kesejatian hidup. Intinya begitu. Ya, ya. Nah, laku itu apa maknanya? Orang Jawa sering ngomong, dulu kalau simbah-simbah kita kan ngomong laku ruhani. Misalnya kadang kungkum, kadang bangun malam, kadang puasa. Nah, itu maksudnya riyadhah, laku. Riyadhah, ya. Jadi alias ilmu itu harus menubuh sampai aspek ruhani terdalam kemanusiaannya. Jangan hanya diskursus. Kalau diskursus nanti hanya akan jadi pengetahuan. Yang perdebatan paling banter untuk debat. Ya. Nah, ilmu itu harus mengubah dirimu, mentransformasi dirimu agar kamu semakin utuh menjadi manusia. Kalau enggak, berarti laku kemanusiaanmu gagal, belum utuh. Ya, ya. Makanya capaian kedewasaan berilmu seorang Jawa itu semakin tinggi ilmunya kok enggak membuat dia semakin peka terhadap rasa paling terdalamnya. Berarti dia gagal menjalankan ilmunya. Di falsafah kepemimpinan hampir sampai hari ini saya bisa sebutkan seluruh presiden kita sampai hari ini itu falsafah kepemimpinannya tidak menggunakan falsafah barat. Kita bisa cek dari mulai Soekarno, Soeharto, Gus Dur, SBY, Jokowi. Mereka tertanam. Enggak disebut Megawati. Itu falsafah mereka didapat dari wayang, dapat dari tradisi yang beredar di masyarakat. Kalau secara metodologis pemenangan pemilu misalnya, oke, pakai cara barat, nggak apa-apa. Pakai survei, pakai apa, tapi di jantung falsafah kekuasaannya berkuasa, dia pakai falsafah yang ada di dalam tradisinya. Nah, menurut saya ini tradisi bagus. Cuma masalahnya ilmu politik kita di kampus nggak sampai ke ilmu ini. Sudah sangat dipengaruhi barat. Iya, benar. Ya. Akhirnya gagal terus membaca Jokowi, membaca siapapun lah sekarang calon hari ini. Iya. Kira-kira. Nah, ini jadi kalau kita lihat 3 calon presiden kita sekarang ya, mana yang paling mampu ini mengembalikan Indonesia ini seperti yang diharapkan oleh Mas Irfan ini. Wah, ini udah tendensius ini.